Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat pagi Bu Dena. Selamat pagi Bu. Nah, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah tetap bahagia dan sehat selalu. Tapi tetap semangat ya. Tetap semangat. Untuk keluarganya bagaimana? Alhamdulillah sehat. Sehingga tetap didukung ya. Nggih. Tetap terkondisikan. Ya, alhamdulillah. Nah, Bu Dena, dalam kegiatan pendampingan individu 3 kali ini fokus kita itu ada 3 Bu. Nanti yang kita diskusikan yaitu adalah tentang refleksi hasil survei feedback 360 dan penilaian sendiri tentang kompetensi guru penggerak. Nah, kemarin kan sudah diisi kan Bu, sudah diupload di LMS juga. Nah, untuk yang kedua, diskusi rencana menerapkan pembelajaran sosial emosional. Kemarin sudah sampai demonstrasi belum ya Bu? Masih kolaborasi ya, masih kolaborasi tentang pembelajaran sosial emosional rencananya nanti. Dan yang ketiga, diskusi hasil lokal karya. Lokal karya kemarin kan tentang tahapan baja lokal karya 2. Nah, di sini Bu, saya sebelumnya kan kemarin sudah melaksanakan PI 2. Nah, tentunya ada tindak lanjut dari kegiatan PI 2 yang kemarin. Tindak lanjut jenengan setelah PI 2 kemarin bagaimana Bu? Terima kasih Bu. Jadi untuk tindak lanjut saya setelah dilaksanakannya PI 2 kemarin adalah saya lebih menghidupkan lagi komunitas sekolah saya, dan apa yang sudah saya sampaikan atau saya sebarkan ke teman-teman mulai dijalankan oleh teman-teman, khususnya tentang segitiga restitusi. Jadi untuk penanganan di sekolah saya sekarang mulai beralih menggunakan segitiga restitusi. Oh, berarti sudah mulai penerapan segitiga restitusi. Biasanya langsung menghukum ngoten gitu. Iya, langsung pakai hukuman tanpa kita tahu dulu anak itu benar atau salah. Di mata kita salah, langsung salah. Jadi tidak ada tanya. Sekarang sudah penerapan itu untuk jenengan saja atau sudah dengan teman, mungkin dengan teman kelas atau dengan rekan guru itu sudah mulai menerapkan apa hanya jenengan saja? Untuk sekarang masih saya dan teman partner satu kelas, jadi yang sama-sama di kelas 4 untuk saat ini. Semoga nantinya semakin lama semakin banyak lagi teman-teman yang mengikuti jejak kita untuk menggunakan segitiga restitusi. Tetap dilanjut kegiatan budaya positif, kegiatan yang berdampak positif untuk anak-anak. Anak-anak itu nanti akan bercerita tuh dengan temannya. Oh, kalau Bu Dena loh sekarang kan tidak dimarahi. Pasti dengan cerita dengan temannya. Kalau dengan guru lain pasti harusnya seperti ini loh. Biasanya gurunya yang dimarahi. Semoga juga mendukung kegiatan. Jadi kalau kita tidak bisa menggerakkan dengan teman kita sendiri, kita bisa lewat dengan anak-anak. Nah, anak-anak pasti akan bercerita dengan guru yang lainnya. Nah, kita lanjut untuk fokus pendampingan yang pertama yaitu adalah refleksi hasil survei umpan balik 360 derajat dan asesmen mandiri tentang kompetensi guru penggerak. Nah, di sini ada kegiatan yaitu di asesmen yang kemarin kan sudah diupload, jenengan sudah membuat refleksi juga. Nah, tentunya ada kegiatan itu yang kurang baik atau perlu ditingkatkan kompetensinya itu di bagian yang mana Bu? Menurut kepala sekolah, rekan sejawat dan murid dari keseluruhan itu rekapan refleksi itu yang perlu ada peningkatan itu yang bagian mana? Kompetensi mana? Terima kasih. Menurut rekan sejawat dan kepala sekolah, bagian yang perlu ditingkatkan dalam diri saya adalah sering-sering berbagi praktek baik dengan sesama guru yang ada minimal di satu instansi. Jadi mereka ingin pengalaman yang saya dapatkan
itu disebarkan ke mereka juga. Selain itu, saya dinilai masih kurang dalam mengikuti berbagai peningkatan kompetensi. Dan yang terakhir, kekurangan saya di mata teman-teman dan kepala sekolah adalah kurangnya rasa disiplin saya, karena menurut mereka saya terlalu sering untuk terlambat datang. Seperti itu. Kurangnya disiplin, terus berbagi praktik baik tentunya di satu lembaga terlebih dahulu. Terus kemudian kurangnya mengikuti berbagai kegiatan untuk peningkatan kompetensi. Nah, seperti itu yang perlu peningkatan menurut kepala sekolah, teman sejawat, dan tentunya murid ya. Kemarin kan dengan murid juga. Nah, rencana dari Bu Dena ke depan dari ketiga kompetensi itu yang kurang atau perlu peningkatan. Nah, itu rencana dari Bu Dena untuk mengasah kekurangan dari kompetensi itu dengan melakukan apa? Untuk meningkatkan kekurangan saya, biar kekurangan saya menjadi lebih baik lagi, yang pertama saya otomatis harus meningkatkan rasa disiplin saya, terutama datang ke sekolah lebih awal. Dan yang kedua, saya ingin menggerakkan teman-teman untuk meningkatkan lagi kegiatan dalam komunitas sekolah. Yang awalnya komunitas sekolah yang hanya teman satu jenjang, nantinya akan saya tingkatkan lagi menjadi semuanya. Jadi satu sekolah itu punya satu komunitas yang secara rutin melakukan kegiatan berbagi praktik baik dan peningkatan kompetensi. Jadi nantinya saya ingin itu teman-teman juga sebagai narasumber, saya juga sebagai narasumber. Jadi saling berbagi seperti itu. Dalam peningkatan kompetensi tadi yaitu ada meningkatkan disiplin, terus menggerakkan teman untuk komunitas tidak satu jenjang bisa di lembaga ini, jadi semua bisa jadi narasumber untuk berbagi praktek baik. Tentunya itu ada teman atau ada sebuah komunitas itu kan ada pemerannya siapa saja Bu untuk peningkatan kompetensi yang akan jenengan lakukan. Yang saya akan tarik atau saya ajak itu teman-teman, yang pertama kepala sekolah. Saya harus koordinasi dengan kepala sekolah, harus ngajak juga kepala sekolah. Dan yang kedua adalah rekan sejawat. Nah, untuk rekan sejawat ini nanti akan saya ajak, meskipun mereka pasti ada yang grundel ya Bu ya, masa jam segini kok latihan, kan waktunya istirahat gitu-gitu. Nah, itu yang akan saya dekati teman-teman sejawat agar mereka juga mau berbagi pada saya dan saya juga berbagi pada mereka. Dan yang ketiga adalah teman-teman dari selain guru kan kalau di SD juga ada seperti pegawai gitu, kayak yang bagian dapodik sendiri. Nah, teman-teman seperti itu yang juga saya tarik untuk saya ajak berbagi praktik baik. Jadi ada kepala sekolah, rekan sejawat itu dan teman-teman yang lain mendapat tugas tambahan sebagai dapodik atau mengikut data. Diskusi yang kedua Bu Dena, yaitu adalah rencana penerapan pembelajaran sosial emosional. Nah, kemarin kan sudah sampai di ruang kolaborasi dan sudah unggah tugas nih Bu Dena di ruang kolaborasi. Tentunya sudah menempel setidaknya materi dari KSE itu seperti apa, PSE itu. Nah, dari apakah Bu Dena sudah mempelajari modul 2.2, apa yang dipelajari dalam modul tersebut? Saya sudah mempelajari modul 2.2 Ibu, dan yang saya pelajari tentang modul 2.2 adalah pengembangan sosial dan emosional pada anak, pada rekan sejawat, dan pada diri kita sendiri. Nah, di situ saya belajar 5 kompetensi sosial dan emosional dan cara untuk mengatur agar sosial dan emosional kita menjadi sesuatu yang lebih positif atau well-being.
Jadi kesadaran penuh saat kita melakukan sesuatu itu kita memiliki kesadaran penuh atas hal-hal yang kita lakukan. Nah di situ kan kita diajarin Ibu cara untuk mengatur biar kita punya kesadaran penuh itu caranya seperti apa. Terus kita juga diberikan beberapa alternatif RPP untuk dilaksanakan di dalam kelas kita nanti seperti itu. Nah itu Bu Dena, dari PSI itu kalau kita terapkan kan kita harus memulai dari diri kita. Iya benar. Kalau kita tidak terapkan diri dia, mesti yang lainnya itu tidak terhipnotis. Iya. Nah kalau Dia harus tahu dulu. Jadi agar semuanya bisa terhipnotis. PSI Iya. itu seperti hipnotis kepada anak didik kita. Kalau kita memberi teknik stop, contohnya saja dari Iya. teknik stop. Kalau teknik stop kita tidak menghayati, nah apa mungkin anak didik ya tetap keliweran atau Iya, benar. benar. Jadi tentunya kita dulu ya Dari benar. diri kita dulu Iya. memunculkan baru kita ke Anak-anak. anak-anak. Apakah Bu Dena sudah merencanakan pembelajaran sosial emosional yang akan diterapkan dalam kelas Bu Dena? Alhamdulillah sampai saat ini saya sudah membuat rencana untuk pembelajaran. Jadi saya masih di tahap RPP tentang KSE yang nantinya akan saya laksanakan di kelas. Di kelas berapa Bu Dena ini? Saat ini untuk tahun nasional baru Miko saya memegang kelas 4 lagi. Sudah pembagian tugas Sudah Oh, pembagian berarti tugas tetap mengajar. Jadi saya tetap di kelas 4 tidak naik kelas itu. jalan mendongkol ya. Iya. Tetap saja. Terpercaya berarti, Iya, Bu Dena. terpercaya di kelas 4. Nah, jika sudah, seperti apa perencanaan yang sudah Bu Dena buat? Perencanaannya itu seperti apa, Bu? Perencanaan yang saya buat itu saya memasukkan KSE dalam kegiatan pembelajaran saya dan saya menggunakan beberapa teknik agar anak-anak juga belajar tentang KSE seperti teknik stop, terus teknik mengekspresikan emosi seperti itu. Nantinya yang akan saya masukkan ke rencana pembelajaran saya secara langsung. Ekspresikan emosi. Iya. Muridnya bertambah atau semakin sedikit, Bu? Alhamdulillah semakin sedikit ya Ibu. Yang dulunya kemarin 34 anak, sekarang alhamdulillah 20 20 saja. itu satu rombel. Iya, satu rombel. Oh, berarti terus kelas yang sebelahnya 21. 21. Hanya pada satu anak. Iya. Terus kemudian harapannya Bu Dena, kalau dengan menerapkan itu pembelajaran sosial emosional di kelas, harapan yang jenengan inginkan seperti apa nantinya? Harapan yang saya inginkan yaitu saya dan siswa saya memiliki well-being yang positif. Sehingga nantinya saya dan siswa saya bisa bertindak, berkata, dan berbuat sesuai hal-hal yang positif dan sesuai norma-norma yang ada di masyarakat. Jadi apapun yang kita lakukan itu berdasarkan kesadaran kita tanpa gerusa-gerusu, apa nggih gerusa-gerusu. Tergesa-gesa, tergesa-gesa terus secara spontan dan menyakiti orang lain, tapi secara kita sadar, secara hal-hal yang positif dan tidak menyakiti orang lain. Seperti itu harapan saya. Jadi menginginkan well-being yang positif. Nggih. Artinya semuanya harus berdampak dengan anak peserta Iya. didik kita kan sebagai pemimpin pembelajaran. Fokus pendampingan yang ketiga, Bu Dena, yaitu tentang keterlaksanaan tahapan Bagja. Nah, kemarin kan waktu di Lokakarya kan kita sudah membahas tentang Bagja. Ya. Nah, sekarang untuk keterlaksanaan Bagja, nah Bu Dena sudah menerapkankah metode Bagja untuk merencanakan perubahan pada diri Bu Dena? Alhamdulillah sudah Ibu. Jadi saya sudah mulai menggunakan Bagja dalam membuat perubahan-perubahan yang positif di sekolah saya. Nah, untuk melakukan tahapan Bagja, nah apakah memperoleh hasil sesuai dengan visi guru penggerak yang Bu Dena inginkan?
Alhamdulillahnya setelah saya menerapkan bagja tersebut ke peserta didik saya sudah memiliki peningkatan atau sudah terlihat hasilnya. Jadi yang awalnya, saya cerita sedikit, yang awalnya peserta didik saya itu susah sekali makan sayur, bahkan tidak tahu itu namanya sayur apa. Nah, mulai adanya program bagja, saya kan membuat program menggunakan tabel bagja itu, dan programnya juga berhasil, alhamdulillah, dan anak-anak juga senang dan mendapatkan hasil yang positif dari anak. Ya, kemarin namanya apa Bu? Gembyur. Gembyur apa? Gerakan makan buah dan sayur. Oh ya, kan saya tahunya kan hanya gemayur. Ya. Nah, terus saya lihat dari visinya dari Bu Dena ada kata singkatan yaitu gembyur. Ya, besok waktu kesana tak tanyakan gembyur ya apa gerakan makan buah dan sayur. Ketambahan buah gitu ya. Biasanya gemayur. Iya. B-nya berarti buah. Gemar makan buah dan sayur. Kalau makan gitu. Buah kan sulit ya. Iya. Kalau taunya paling jeruk. Iya, kalau semangka, melon mereka senang. Jeruk gitu senang. Tapi kalau buah-buah yang aneh kayak pepaya, gitu, juara itu yang mau. Pepaya padahal kan pepaya kan ya enggak mahal. Iya. Kan ya mudah didapat. Tapi anak-anak paling enggak suka kalau pepaya. Gitu. Iya. Jadi itu untuk gembyur itu sudah terlaksana itu di kelasnya dengan sementara. Iya. Sementara hanya di kelas 4 saja, kelas 4A dan kelas 4B. Untuk di kelas lain masih. Oh, itu penerapannya sudah berapa bulan kemarin atau ada jangka waktunya atau ada programnya seperti apa Bu? Oh, itu program ini mulai terlaksana niku. Saya buat bagja niku, terus ada ide, saya terapkan ke anak-anak, alhamdulillah kok dapat hasil yang cukup memuaskan. Itu nantinya akan diterapkan untuk tiap tahun atau hanya per semester atau bagaimana? Rencananya nantinya akan kita laksanakan setiap 1 minggu sekali setelah kegiatan olahraga. Jadi setelah olahraga nanti tidak langsung istirahat, tapi anak-anak melaksanakan gembyur dulu. Nah, ini juga untuk mengatasi anak-anak yang tidak mau makan tapi sering jajan. Jadi biar makan dulu, nanti perut kenyang baru jajan. Otomatis anak-anak kan akan mengurangi jajan-jajan yang tidak bermanfaat untuk tubuh juga. Nah, seperti itu Bu. Kalau kan jadi anak-anak membawa sayur buah dari rumah. Iya. Jadi kerjasama dengan orang tua juga. Iya. Jadi sebelumnya dengan WA orang tua di grup. Jadi ada sosialisasi di kelas untuk anak-anak dan sosialisasi di grup untuk orang tua. Jadi untuk gembyur ini saya memang tidak mendatangkan orang tua karena beberapa orang tua di sini itu kalau disuruh datang ya datang nenek atau kakeknya. Alasannya sibuk bekerja. Akhirnya alternatifnya sosialisasinya lewat grup WA. Tapi tersampaikan juga nih anak-anak semuanya tahu. Iya. Jadi untuk di gembyur ini tantangan saya memang lebih ke orang tuanya. Jadi konsultasi komunikasi dengan orang tua lah tantangan saya. Anaknya itu mau bawa bekal, tapi orang tuanya itu terkadang repot atau masakan. Akhirnya saya sosialisasi ke anak-anak agar menyampaikan ke orang tua kalau sayur itu tidak harus berupa kuah atau sayur, jangan ya bahasa Jawanya jangan, tidak. Kalaupun repot itu bisa selada yang masih segar itu dimasukkan dibuat lalapan atau kubis. Atau kalau buat nasi goreng itu dikasih sayurnya 1-2 lembar enggak apa-apa. Ada sayur dan kamu harus makan. Nanti lama-lama kan anak-anak juga terbiasa. Buah pun seperti itu. Tidak harus buah yang mahal. Bawa pisang, seadanya di rumah atau
nanas. Di sini kan nanas kan banyak. Nah, bawa nanas itu enggak apa-apa. 1 atau 2 potong, enggak harus 1 buah untuk dirinya sendiri. Iya, wajibnya untuk dirinya sendiri. Oh. Dan minumnya kalau saya harus air putih. Oh iya benar. Tidak diperbolehkan bawa minum sasetan, apalagi teh botolan. Oh seperti itu. Harus bawa air putih. Bisa ditiru, aku besok juga. Karena saya juga ngajar kelas 4, jadi dari sini apa yang diterapkan, jadi bisa saya contoh, bisa saya terapkan di sana. Oh nanti kalau tantangan pasti ada, pasti ada, nggak semuanya itu berjalan dengan mulus kan pasti. Namanya 1 hari 2 hari kan mesti ada tantangan. Tantangan dari penerapan tahapan bagja tadi. Ya, Euro tadi kan ada tantangan Bu. Ya, ada wali murid, pemeran apa itu tokohnya ada wali murid, ada anak-anak, terus jenengan sendiri kan pasti ada tantangan. Nah, tantangannya seperti apa? Tantangan saya itu kalau dari wali murid itu biasanya mereka alasannya repot untuk menyiapkan bekal untuk anaknya. Tantangan dari siswa, nah anak-anak ini ada yang tidak suka sayur, ada yang memang mereka suka sayur, ada yang tidak suka buah juga. Nah disimpan dijadikan, kalau saya tidak teliti Bu, jadi sayurnya itu dideleni, biar saya tidak tahu. Nah, untuk tantangannya itu seperti itu. Jadi anak-anak itu ada yang beralasan tidak mau makan sayur, saya tidak mau sayur ini Bu, tidak enak, atau saya tidak suka tapi Ibu maksa. Nah tantangannya di situ kita harus pintar-pintarnya komunikasi, merayu anak-anak dan mengawasi anak-anak agar sayur itu masuk ke perut, tidak masuk ke mulut lagi. Kalau masuk ke mulut nanti dilepeh. Jadi kita tunggu sampai masuk perut, meskipun hanya 1 lembar. Nggak harus, kalau saya tuh nggak harus dihabiskan semua, enggak, tapi minimal 1 lembar sayur itu harus masuk. Nah pengalaman dari saya ketati anak-anak, jadi saya awasi terus proses makannya seperti itu tantangan terbesar saya. Dan tantangannya juga dari pihak lain, contohnya teman dari kelas lain, ada yang bujuk-bujuk mempengaruhi ngapain bawa gitu, repot gitu, ojo gelem gitu. Ada juga yang dari guru lain yang itu programnya itu tidak bermanfaat, itu ngerepoti orang tua, kasihan orang tuanya juga ada yang seperti itu. Nah itu tantangan dari rekan sejawat saya. Nah di sini Bu, apa yang perlu Bu Dina perbaiki ke depan? Tadi kan ada banyak tantangan seperti itu. Nah, itu kan tentunya kan Bu Dina tidak akan langsung down gitu kan. Nah, itu pastinya ada rencana. Nah, rencana Bu Dina untuk mencapai semua yang Bu Dina tuliskan di visi yang sudah dirumuskan. Nah, itu seperti apa Bu? Rencana saya untuk memperbaiki itu dari diri saya sendiri. Saya harus meningkatkan komitmen dan disiplin saya, terutama dalam hal komunikasi dengan orang tua atau sering-sering sosialisasi dengan orang tua tentang program ini, manfaat program ini itu apa. Sering-sering saya sosialisasikan ke orang tua, dan saya juga sosialisasi juga ke anak-anak manfaat sayur itu apa. Nah kalau sosialisasi ke anak-anak, kita harus beda cara kita penyampaian ke orang tua dengan ke anak-anak. Kita bisa juga dengan cara bermain peran, atau kita tunjukkan makan sayur, atau saat ada temannya yang sakit. Nah ini bisa juga kita selipi, kita doakan teman yang sakit dulu, terus kita selipi. Nah kalau biar imunmu kuat, kamu harus makan sayur, banyak-banyak makan buah, seperti itu. Jadi kita selipi, sosialisasi itu di setiap hariannya anak-anak, di kelas maupun di luar kelas. Kalau di luar kelas saat mereka jajan, gini kalau kamu ada sayurnya, jadi jajanmu itu ada pengimbangnya, jadi seperti itu. Terus untuk rekan sejawat itu
untuk meningkatkannya ya kita sosialisasi ke rekan sejawat. Kalau rekan sejawatnya ya entah programnya, kalau rekan sejawatnya ngompori yang jelek, kita harus tahan mental gitu saja. PSE-nya diterapkan lagi. Kan PSE-nya kita harus menguatkan kesadaran kita. Iya. Nah, kita melakukan refleksi dari pendampingan individu 3 ini. Kita melakukan refleksi hal yang menarik bagi Bu Dena setelah proses kegiatan pendampingan individu 3 pada pagi hari ini. Mana yang menarik menurut Bu Dena? Hal yang menarik menurut saya dari kompetensi pertama, kedua, dan ketiga tadi itu menarik semua Ibu. Jadi dengan adanya PI 2 ini, PI 3 ini saya bisa bercerita ke Bu Yeni, dan Bu Yeni juga bisa memberikan ide ke saya. Nah, ini yang saya sukai dari PI. Jadi kita bisa saling bertukar informasi, bertukar praktek baik dengan diwadahi PI. Terus ada nanti kalau ada misalnya di LMS itu ada butuh solusi atau kendala, monggo nanti bisa bercerita, disampaikan atau lewat WA juga nggak apa-apa. Terus apa yang sudah baik dari PI ini dan mungkin ada yang perlu ditambah untuk kegiatan PI berikutnya, menginginkan seperti apa? Kalau sudah baik monggo ceritakan, kalau yang kurang monggo ditambahin, monggo Bu. Untuk kegiatan PI selama ini alhamdulillah sudah berjalan dengan sangat baik Ibu. Untuk hal-hal yang kurang menurut saya tidak ada selama kita melaksanakan PI sampai PI 3 ini. Jadi menurut saya untuk kegiatannya juga untuk waktunya itu sudah sangat baik dan sudah tepat. Jadi lancar dan baik. Semoga di PI berikutnya bisa seperti ini. Nah, terima kasih Bu Dena, kita sudah saling berbagi praktik baik tentunya yang tadi gembur. Nah, nanti akan saya contoh, saya terapkan di lembaga saya. Nah, terus kemudian Bu, untuk PI 4 berikutnya mohon untuk RPP yang jenengan buat. Nanti kan di PI 4 kita melakukan observasi. Saya mengobservasi di kelas. Jadi nanti minta Bu Dena mempersiapkan RPP, yaitu di dalamnya nanti ada unsur diferensiasi, terus kemudian ada kompetensi sosial emosional. Di dalamnya jenengan tengeri mana yang diferensiasi, mana yang kompetensi sosial emosional, dan budaya positif. Nah, budaya positif semuanya. Jadi yang masuk budaya positif itu di bagian yang mananya, dengan tebali atau tandai atau beri warna berbeda. Nah, di sini untuk RPP kan dikerjakan. Nah, nanti disetorkan ke saya lewat WA, boleh dikumpulkan untuk saya berikan umpan balik. Nanti yang perlu ditambahi atau sudah baik. Nah, nanti monggo disepakati, kita kesepakatan di tanggal berapa Bu Dena dengan kirimkan RPP yang sudah jadi itu kepada saya sebelum melakukan observasi di kelas. Kegiatannya kira-kira bulan apa Bu untuk observasi? Kalau PI 3 kan mulai tanggal 4 sampai 12 Juli. Nah, berarti kalau PI 4 di sekitar itu tanggal 4 sampai tanggal 12 Agustus. Nah, berarti kan sebelum PI dengan kirimnya. Insya Allah tanggal 1 Agustus insya Allah saya kirimkan ke Ibu. Jadi saya tanggal 1 Agustus nanti kalau belum nanti saya Bu Dena. Jadi saya ingatkan Bu Dena, mungkin lupa. Nah, karena banyak tugasnya mungkin lupa, nanti saya jawab Bu Dena. Siap. Untuk kegiatan observasi di kelas nanti
kegiatannya pembelajaran dilaksanakan minimal 2 jam pelajaran. Berarti RPP yang jenengan buat itu nggak usah RPP sing panjang beberapa kali pertemuan. Jadi buat aja untuk 2 jam pelajaran. Berarti RPP itu saja yang dikirimkan ke saya, nggak perlu banyak-banyak. Nanti saya milih satu pertemuan yang intinya 2 jam pelajaran. Dan mengikuti jadwal kegiatan yang sudah kita sepakati. Nanti di tanggal 1 nanti sebelum observasi nanti ada tambahan atau bagaimana nanti saya kirim ke jenengan lagi. Dan di tanggal waktu P4 kita melaksanakan observasi di dalam kelas. Untuk pembelajaran daring nanti mungkin ada kendala di LMS atau di kegiatan atau apapun saat pembelajaran di kelas, mungkin nanti butuh solusi atau butuh kegiatan atau apa, monggo nanti bisa WA. Nanti kalau saya tidak bisa menjawab, nanti akan saya tanyakan kepada teman-teman atau kepada teman-teman. Siap. Terima kasih Bu Dena, tetap semangat, jaga kondisi, jaga kesehatan. Tugas di LMS semakin banyak, kalau nggak diinceng setiap hari, dicicil sedikit-sedikit, nanti ditumpuk jadi satu, jadi suwengi paling. Lupa, jadi suwengi keturun malah ngersuloni metu. Kok bener. Jadi saya maaf kalau cerewet atau bagaimana, itu hanya untuk kita bersama. Semoga Bu Dena tetap sehat dan nanti lulus dengan predikat amat. Amin. Setelah ini saya undur diri ya Bu Dena. Saya mohon maaf apabila kedatangan PI3 ini sikap saya kurang baik atau kata-kata saya kurang baik, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sama-sama. Mohon maaf kalau saya juga ada kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.